Ada cerita di setiap kilometernya. Kata-kata itu selalu terdengar dari para bikers penikmat perjalanan jauh dengan sepeda motor yang dikenal dengan sebutan touring. Kali ini teman-teman, saya bercerita perjalanan saya menuju Medan Sibolga dan Pelabuhan Gunung Sitoli. Setelah tiba, jadwal kita kembali menuju ke Medan dengan penyeberangan kapal laut dari Pelabuhan Gunung Sitoli menuju ke Pelabuhan Sibolga. Tiket penyeberangan kapal Sibolga Gunung Sitoli ini dan juga sebaliknya sebesar 230.000 per satu unit sepeda motor dan juga pengendaranya. Tapi beda lagi dengan tiket mobil teman-teman, sebesar 1,7 juta dengan 5 orang penumpangnya. Saat ini kita sudah sampai di pintu gerbang Pelabuhan Gunung Sitoli. Di pintu gerbang ini kita dikenakan biaya fasilitas dermaga atau juga jasa dermaga mereka sebut teman-teman, sebesar 25.000 per satu unit sepeda motor. Kalau kita penumpang biasa tanpa bawa kendaraan mungkin sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah teman-teman. Jadwal keberangkatan kapal jam 10 malam sampai Pelabuhan Sibolga jam 6 pagi. Dan sekarang masih jam 7.30 teman-teman. Kita masih banyak waktu untuk menikmati Pelabuhan Gunung Sitoli ini. Cukup indah sekali pemandangan di sini teman-teman. Apalagi kalau kita di atas kapal ini dan memandangi pemandangan pelabuhan yang ada di sekitar pelabuhan ini. Apalagi kalau jam-jam segini malam semua lampu hidup dan kita bisa melihat di sekitaran pelabuhan ini teman-teman. Di sini juga banyak pedagang asongan yang mencari rezeki teman-teman. Sebelum keberangkatan kapal, teman-teman dapat membeli yang teman-teman inginkan. Malam semakin larut, penumpang pun berdatangan ke kapal ini teman-teman dari berbagai tujuan masing-masing tentunya. Sebelum naik ke kapal, saya sempat membeli sebotol air mineral untuk saya minum setelah sampai di atas nanti. Oke, saatnya kita check in sebelum masuk ke kapal ini.
Jam sudah menunjukkan 20.00 teman-teman. Badan pun sudah mulai letih, tenggorokan pun sudah mulai haus, dan perut juga sudah mulai keroncongan. Dan di bagian ini teman-teman, cerita lucu terjadi saat saya mau minum air yang sudah kita beli tadi di bawah. Air yang tadi kita beli di bawah sama pedagang asongan tersebut, pedagangnya salah ambil botol di keranjang dagangannya. Aturan dia ambil air botol mineral, malah botol yang sudah diisi tua yang diberi ke saya teman-teman. Ternyata di antara mereka pedagang asongan ini juga memang mereka punya langganan tersendiri teman-teman, dan ternyata salah kasih ke kita ya, aturan dia botol air mineral malah botol yang sudah diisi, karena persis ya botolnya itu nggak ada bedanya itu cuma ditutup botolnya saja teman-teman. Airnya juga cukup jernih, dan mungkin kalau kita sudah buka tutup botolnya itu baru akan tercium bau tuanya teman-teman. Lanjut cerita teman-teman, pas saya buka tutup botol ini, ternyata pas saya buka tutup botol ini sangat mudah sekali membukanya teman-teman, tanpa ada suara apapun. Biasanya tutup botol yang masih segelan itu agak susah terbuka, dan pada saat dibuka itu akan sedikit bunyi dia ya. Itu suara segel tutup botolnya itu sendiri bunyinya itu. Saya sempat mikir mungkin ini adalah air isi ulang dari rumahnya. Setelah saya buka dan saya cium terlebih dahulu, dan ternyata isi botol ini baunya sangat aneh, menyengat dan terasa panas. Otak saya sempat berpikir juga apakah ini racun atau segala macamnya gitu. Dan setelah saya tanyakan kepada orang yang di sekitar saya situ, dan mereka menjawab ini adalah tua nias yang sangat terkenal itu teman-teman. Cukup dikenal ya dengan kalangan yang suka mengkonsumsi seperti tua-tua begitu teman-teman, dan bakalan tahu kalau ini memang tua, ini betul-betul tua asli nias begitu. Setelah saya sadar yang ini kita dapat ini adalah tua, dan saya malah berpikir harganya mungkin cukup mahal ya. Tentu saja pedagang itu akan rugi kalau ini kita tidak kembalikan begitu. Saya tarik napas sejenak dulu, berpikir ya sudahlah, kita coba keliling kapal ini mencari pedagangnya, mana tahu kali aja pedagangnya masih di sini. Karena nggak gampang juga teman-teman mengelilingi kapal sebesar ini. Dan akhirnya kita mulai keliling teman-teman, setelah setengah jam lebih ya kita keliling-keliling di atas kapal ini. Dan akhirnya teman-teman ketemu juga sama pedagangnya. Dengan senang hati botol tuanya saya kembalikan beserta isinya, sama sekali belum ada kurang apapun di botol itu. Karena juga kita macam mana supaya kembali sajalah, udah nih tua ke tangan dia. Mungkin juga harganya cukup mahal ya. Dengan senyum dan senang pedagangnya langsung menukarkan dengan botol yang masih tersegel dengan rapi teman-teman. Lanjut cerita teman-teman, jam sudah menunjukkan 21.00 WIB atau jam 9 malam. Kapal ini pun semakin ramai dan masing-masing mencari tempat tidurnya sesuai yang sudah tertera di tiketnya tersebut. Kapal ini cukup besar ya teman-teman, dan berlantai 4 yang diberi nama Wiranauli. Fasilitas di kapal ini cukup mumpuni. Kantin sudah ada di kapal ini, bahkan meja dan bangku untuk santai ada di kapal ini teman-teman. Lantai dasar di kapal ini bermuatan mobil truk atau yang mobil-mobil truk kecil, mobil box dan lain-lain teman-teman. Dan lantai 2 bermuatan mobil pribadi dan sepeda motor teman-teman, dan juga ranjang penumpang. Sementara lantai 3 kita bisa menemukan kantin dan juga tempat untuk santai di belakang kapal ini. Ada meja, ada bangku, dan sudah dipagari sekelilingnya tempat ini teman-teman. Dan di bagian depan terlihat ruang kemudi sang kapten dan juga bersama awak kapalnya teman-teman. Lantai 4 khusus perlengkapan, area tersebut dilarang buat penumpang.
Lanjut cerita teman-teman, setelah 1 malam perjalanan kita penyeberangan ke kota Sibolga ini, akhirnya kita sampai juga di pelabuhan Sibolga ini teman-teman dengan selamat pastinya, alhamdulillah. Kita siap-siap teman-teman, ini hari sudah pagi, kita siap-siap panaskan sepeda motor kita, dan juga mobil-mobil yang ada di kapal ini sudah siap-siap sebelum tadi sampai di dermaga ini sudah dikasih informasi untuk yang penumpang yang mempunyai kendaraan harap dipanaskan kendaraannya dan juga siap-siap untuk turun dari kapal ini teman-teman. Setelah kita turun teman-teman, kita sampailah di dermaga kota Sibolga ini, pelabuhan Sibolga teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kita dikenakan jasa dermaga lagi sekitar ya mungkin 10 sampai 5.000 sampai 15.000 teman-teman. Lebih murah ya daripada kita mau masuk tadi dari pelabuhan Gunung Sitoli, dan di sini kita dikenakan biaya itu tidak sebesar pada saat kita naik dari Gunung Sitoli tadi. Alhamdulillah teman-teman, tanpa kurang satu apapun kita mendarat di pelabuhan Sibolga ini. Sampai di pelabuhan Sibolga ini jam 6 pagi teman-teman. Kita pun langsung mencari kedai sarapan pagi. Tetapi karena masih sangat pagi-pagi sekali, kedai sarapan pun masih banyak yang masih belum buka teman-teman. Setelah kita keliling selama 20 menitan atau setengah jamnya kurang lebih, dan akhirnya kita menemukan kedai sarapan lontong khas Sumatera Utara teman-teman, di mana lontong tersebut dicampur kuah santan yang sangat lezat dan bergizi pastinya ya teman-teman, dengan kacang, bumbu kacangnya, atau lontong yang terbuat dari beras atau
dari mana nggak tahu teman-teman, dan itu memang lezat sekali lontong ini teman-teman. Kita juga berkesempatan untuk numpang kamar mandi di kedai ini teman-teman, atau mungkin mandi atau cuci muka atau semacamnya, karena setelah ini perjalanan kita masih sangat cukup jauh ke kota Medan teman-teman. Setiap perjalanan pasti ada cerita unik. Ya, inilah cerita yang saya alami sepanjang perjalanan saya menuju ke Pulau Nias ini, teman. Ikutin kita terus ya video kita. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share juga, teman-teman. Setelah ini kita berangkat menuju ke kota Medan kita tercinta. Oke.